Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Anawati, NIM 2020610668, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Sulawesi Tenggara. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi pedagogik, yaitu keterampilan berpikir tingkat tinggi atau biasa disebut dengan HOTS atau High Order Thinking Skill. Secara umum, keterampilan berpikir dibagi menjadi dua, yaitu LOTS dan HOTS. LOTS atau Low Order Thinking Skill dan HOTS High Order Thinking Skill. LOTS terbagi menjadi C1 sampai C3. C1 mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan. HOTS terbagi menjadi C4 sampai C6. C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 mencipta. Aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama sebagai transfer knowledge, yang kedua sebagai critical dan creative thinking, yang ketiga sebagai problem solving. Sebagai transfer knowledge, keterampilan berpikir sesuai dengan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor yang menjadi satu kesatuan dalam proses belajar dan mengajar. Ranah kognitif terbagi menjadi C1 sampai C6. C1 mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 mencipta. Aspek afektif terbagi menjadi A1 sampai A5. A1 penerimaan, A2 menanggapi, A3 penilaian, A4 mengelola, A5 karakteristik. Sedangkan aspek psikomotorik terbagi menjadi P1 sampai P5. P1 imitasi, P2 manipulasi, P3 persisi, P4 artikulasi, P5 naturalisasi. Aspek kognitif. Aspek kognitif terbagi menjadi C1 sampai C6. C1 mengingat. Mengingat adalah mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan. Memahami, membangun arti dari proses pembelajaran termasuk komunikasi lisan, tertulis, dan gambar. Menerapkan atau mengaplikasikan, yaitu melakukan atau menggunakan prosedur di dalam situasi yang tidak biasa. Menganalisis, yaitu memecah materi ke dalam bagian-bagiannya dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubung antar bagian dan ke struktur atau tujuan keseluruhan. Menilai atau mengevaluasi, yaitu membuat pertimbangan berdasarkan kriteria atau standar. Sedangkan mengkreasi atau mencipta, yaitu menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren atau fungsional, menyusun kembali unsur-unsur ke dalam pola atau struktur baru. Aspek afektif terbagi menjadi A1 sampai A5. A1 penerimaan. Penerimaan yaitu semacam kepekaan dalam menerima rangsangan atau stimulus dari luar yang datang pada diri peserta didik. A2 menanggapi, yaitu suatu sikap yang menunjukkan adanya partisipasi aktif untuk mengikut sertakan dirinya dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadapnya dengan salah satu cara. A3 penilaian, yaitu memberikan nilai penghargaan dan kepercayaan terhadap suatu gejala atau stimulus tertentu. A4 yaitu mengelola, yaitu konseptualisasi nilai-nilai menjadi sistem nilai serta pemantapan dan prioritas nilai yang telah dimiliki. A5 karakterisasi, yaitu
keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Aspek psikomotorik dibagi menjadi P1 sampai P5. P1 imitasi. Imitasi berarti meniru tindakan seseorang. P2 manipulasi. Manipulasi berarti melakukan keterampilan atau menghasilkan produk dengan mengikuti petunjuk umum, bukan berdasarkan observasi. Pada kategori ini, siswa dipandu melalui instruksi untuk melakukan keterampilan tertentu. P3 yaitu persisi. Persisi yaitu berarti secara independen melakukan keterampilan atau menghasilkan produk dengan akurasi, proporsi, dan ketepatan. Dalam bahasa sehari-hari, kategori ini dinyatakan sebagai tingkat mahir. Keempat, artikulasi. Artikulasi berarti memodifikasi keterampilan atau produk agar sesuai dengan situasi baru atau menggabungkan lebih dari satu keterampilan dalam urutan harmonis dan konsisten. P5 yaitu naturalisasi. Naturalisasi berarti menyelesaikan satu atau lebih keterampilan dengan mudah dan membuat keterampilan otomatis dengan tenaga fisik atau mental yang ada. Pada kategori ini, sifat aktivitas telah otomatis, sadar penguasaan aktivitas dan penguasaan keterampilan terkait sudah pada tingkat strategis, misalnya dapat menentukan langkah yang lebih efisien. Dimensi pengetahuan terbagi menjadi 4, yaitu faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Faktual, pengetahuan tentang elemen-elemen terpisah dan memiliki cirinya tersendiri, meliputi pengetahuan tentang terminologi dan detail dan elemen yang lebih spesifik. Konseptual yaitu pengetahuan tentang bentuk yang lebih kompleks dan terorganisasi, mencakup klasifikasi dan kategori, prinsip, model, dan struktur. Prosedural yaitu pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu, mencakup pengetahuan dalam hal keterampilan dan algoritmik, teknik dan metode, dan model dan struktur. 4. Metakognitif yaitu kesadaran seseorang tentang bagaimana ia belajar, kemampuan untuk menilai kesukaran sesuatu masalah, kemampuan untuk mengamati tingkat pemahaman dirinya, kemampuan menggunakan berbagai informasi untuk mencapai tujuan, dan kemampuan menilai kemajuan belajar sendiri. 2. Sebagai critical dan creative thinking, keterampilan yang dikerahkan dalam memecahkan permasalahan yang muncul, mengambil keputusan, menganalisis, menginvestigasi, dan menyimpulkan. Elemennya terbagi menjadi 1. Fokus, 2. Reason, 3. Entrench, 4. Situation, 5. Clarity, 6. Interview. Fokus yaitu mengidentifikasi masalah dengan baik, sedang reason yaitu alasan-alasan yang diberikan bersifat logis atau tidak untuk disimpulkan. Inference yaitu jika alasan yang dikembangkan adalah tepat, maka alasan tersebut harus cukup sampai pada kesimpulan yang sebenarnya. Situation yaitu membandingkan dengan situasi yang sebenarnya. Clarity yaitu harus ada kejelasan istilah maupun penjelasan yang digunakan pada argumen sehingga tidak terjadi dalam mengambil kesimpulan. Sedangkan overview adalah pengecekan terhadap sesuatu yang telah ditemukan, diputuskan, diperhatikan, dipelajari, dan disimpulkan. Ketiga yaitu sebagai problem solving, yaitu keterampilan yang memiliki keinginan kuat untuk dapat memecahkan masalah muncul pada kehidupan sehari-hari. Terbagi menjadi 6 yaitu menentukan masalah, mengeksplorasi masalah, merencanakan solusi, melaksanakan rencana, memeriksa solusi, mengevaluasi. Pembelajaran pada abad 21 ada 4 hal penting yang harus dipahami, yaitu 1. Creativity thinking dan innovation, yaitu peserta didik dapat
Peserta didik dapat mengembangkan dan mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif. Kedua yaitu critical thinking and problem solving, yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengevaluasi bukti-bukti. Ketiga yaitu communication, yaitu peserta didik dapat mengomunikasikan ide-ide dan gagasan secara efektif menggunakan media lisan, tertulis, maupun teknologi. Keempat yaitu collaboration, yaitu peserta didik dapat bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan. Baik, itulah penjelasan materi mengenai konsep dasar berpikir tingkat tinggi. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.